Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arusada. Nah, di video sebelumnya atau bab 1 kita sudah pendahuluan. Nah, kita langsung saja ke bab 2. Kita akan membahas yang namanya networking fundamental. Nah, di networking fundamental itu kita juga akan membahas yang namanya networking model. Kita juga akan membahas mengenai networking model itu ada apa saja, seperti ada kita juga akan mengenal yang namanya konsepnya seperti apa, lalu kita akan mengenal yang namanya TCP/IP model, lalu decapsulation and encapsulation and decapsulation, dan juga kita akan mengenal yang namanya OSI model. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan berkenalan dengan yang namanya konsep. Konsep networking model itu sendiri, maka kita identik sekali dengan yang namanya komputer. Yang namanya jaringan komputer, kita mengetahui bahwasanya jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu sama lainnya. Nah, langkah yang tepat untuk memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu, baik Cisco, Microtik, Juniper ataupun yang lainnya, tentunya kita harus menguatkan basic pada mental jaringan komputer. Nah, terlebih dahulu kita ya teman-teman, jaringan komputer ataupun mikrotik teman-teman ataupun komputer pada fundamentalnya ini harus kita kuatkan dulu. Nah, jadi diantaranya langkah yang tepat untuk bisa mempelajari pada mental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Nah, jadi apa sih itu networking model? Nah, kita akan bahas bersama-sama apa itu sebenarnya networking model. Nah, jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, di aturan tersebut yang disebut networking model. Nah, jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Nah, itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor ya, teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi antar satu sama lainnya. Nah, itu bagaimana bisa saling komunikasi. Maka dari itu, agar bisa saling komunikasi, maka dibutuhkan yang namanya aturan. Nah, aturan itu disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor menggunakan networking model yang sama, menggunakan aturan yang sama, sehingga antar vendor bisa bertukar data ataupun bertukar data ataupun bisa saling komunikasi ya teman-teman, antar terkoneksi. Nah, itulah istilahnya ya teman-teman. Jadi sampai saat ini teman-teman udah ada gambaran ya teman-teman. Nah, untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal itu ada dua. Nah, pada tahun 1974 IBM membuat vendor yang namanya SNA atau biasa disebut System Architecture Networking Model, Sistem Arsitektur Network, atau bisa disingkat dengan yang namanya SNA. Nah, itu kan banyak masalahnya ya teman-teman, misalnya pada jaringannya atau bagaimana dengan vendor-vendor lainnya. Nah, bagaimana vendor itu bisa saling komunikasi atau berbagi data satu sama lainnya. Nah, di sini kita perlu yang namanya networking model atau aturan ya teman-teman. Jadi segitu saja ya untuk mengenal konsep jaringan komputer. Halo teman-teman, saya Arusada. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar dunia MPTNA. Pada poin pembelajaran yang akan kita bahas,
pada kesempatan kali ini adalah TCP/IP model. Kita akan membahas lebih dalam terkait TCP/IP model itu sendiri. TCP/IP model itu sendiri model yang tersedia saat ini. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan adalah TCP/IP model, meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, tetapi tujuan dari keduanya itu sama ya teman-teman. Nah, setelah networking model eksis atau lahir, maka setiap vendor akan bisa saling komunikasi karena menggunakan networking model yang sama. Sepertinya contohnya di sini, vendor satu itu menggunakan TCP/IP model, vendor 2 juga menggunakan TCP/IP model, dan vendor 3 juga menggunakan TCP/IP model. Nah, itu bisa saling komunikasi ya teman-teman, karena networking modelnya itu sama, TCP/IP model. Nah, setelah kita membahas lebih dalam atau paham, jadi TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol antara komputasi utama yang berbeda. Networking itu bisa saling komunikasi ya teman-teman. Nah, saya berikan contohnya. Nah, untuk memahami networking model ini, maka setiap vendor itu dipecah menjadi bagian-bagian. Nah, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, TCP/IP model ini memiliki layer. Nah, juga untuk OSI layer itu memiliki 7 layer ya teman-teman. Nah, TCP/IP model ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk secara dokumentasi dan secara umum teman-teman. Nah, untuk secara dokumentasi itu ada 4, yaitu ada 4 ya teman-teman. Layernya itu dimulai dari bawah ya teman-teman. Jadi misalkan layer satunya itu networking access, layer 2 internet, layer 3 transport, dan layer 4 application. Nah, jadi lebih mudah. Jadi TCP/IP secara umumnya dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layer. Nah, lebih mudah dan bagi menjadi 5 layer. Nah, mulainya juga sama ya teman-teman, dimulai dari bawah dulu. Nah, layer 1 physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, dan layer 5 application. Nah, jadi segitu saja ya teman-teman untuk pembahasan TCP/IP modelnya. Nah, teman-teman, saya Arafada. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar dunia MTTL. Nah, poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah layer yang terdiri pada TCP/IP model. Jadi seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwasannya jaringan pada komputer itu kompleks ya teman-teman. Jadi sesuatu yang rumit, baik itu perangkat, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti routerboard, ada yang diproduksi atau disediakan oleh Microtik, dan juga ada IOL yang disediakan atau diproduksi oleh Cisco, kemudian browser yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Dan perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik ya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai aturan-aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, coba kita perhatikan dua buah model gambar networking di atas.
dapat kita lihat bahwasannya chaos networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer tersebut sudah berja, sudah berja, sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahaminya. Jadi, yang bisa kita lihat di sini berdasarkan layer dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer ya teman-teman. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Jadi kita akan menjelaskan 5 layer atau yang biasa disebut umumnya digunakan atau biasa kita ketahui adalah titik VIP model itu terdiri dari 5 layer ya teman-teman. Jadi kita tuh akan belajar atau mengetahui bagaimana prosesnya terbuatnya layer tersebut ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pada layer pertama, yaitu TCP/IP application layer ya teman-teman. Jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka antara kita dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses sebuah server. Nah, kita ambil contoh HTTP ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat HTTP itu ditandai dengan ini ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Nah, kita ambil contoh untuk application layer itu ketika kita sebagai pengguna, kita mengakses suatu website ini masih menggunakan HTTP. Jadi, kita bisa ambil contoh ketika kita sebagai pengguna terus ingin mengakses HTTP. Nah, ketika ada pengguna dan website itu dibilangnya ada di HTTP itu ada suatu website server ya teman-teman. Ketika pengguna melakukan request, maka nanti web servernya akan meng-request tersebut. Ini balasannya tersebut terdiri dari HTTP header. Jadi kita bisa ambil contoh di sini ya teman-teman. Kita adalah sebagai klien ya teman-teman. Kita meng-request suatu website. Nah, di website tersebut itu ada yang namanya web server ya teman-teman. Jadi web servernya ini meng-replay data-datanya. Kita meng-request apa, misalkan kita memasuki sebuah websitenya. Nah, web servernya ini akan merespon dengan meng-replay data itu. Nah, jadi data-data itu langsung ada yang namanya HTTP header. Nah,
di HTTP header itu ada banyak sekali data-datanya ya teman-teman, atau informasi aplikasinya. Nah, jadi datanya itu dikembalikan lagi ke klien. Nah, jadi misalkan ya teman-teman ya mau request datanya, nah datanya itu dikembalikan lagi ke kliennya, apakah dia setuju atau tidak setuju ya teman-teman. Ya kan sudah berhasil atau tidak berhasil ya teman-teman. Nah, berhasil itu ditandai dengan angka 200, atau itu bisa kita sebut berhasil ya teman-teman. Nah, kalau tidak berhasil itu ada angkanya ya teman-teman, yaitu angkanya 404 ya teman-teman, atau biasa kita sebut not found ya teman-teman. Jadi itu tidak berhasil. Nah, jadi mungkin segitu saja ya teman-teman untuk layer pertama, yaitu TCP IP application layer ya teman-teman. Nah teman-teman, saya Arfada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MTCNA. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah transfer layer. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung tentang application layer. Jadi kita langsung saja membahas atau menyinggung transfer layer. Fungsi dari transfer layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, atau biasa disebut dengan transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau mau lebih detailnya teman-teman bisa searching aja di Google. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini. Ketika ada klien request ke server, jadi kan kalau sebelumnya di application layer akan melakukan request ke web server, terus di replay menggunakan HTTP. Nah, di sini ketika sudah memasuki tahapan transfer layer, dan nantinya akan ada tambahan-tambahan yang kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan dia application layer, responnya akan berupa HTTP respon yang berisi HTTP header. Nah, pada bagian transfer layer HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransfer ke perangkat jaringan, yaitu oleh segmen-segmen berikut nantinya akan dikirimkan menggunakan protokol TCP. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon itu terdapat hilang atau error mungkin di jaringannya itu overload ataupun sebagainya, artinya banyak komunikasinya dan tidak mencukupi. Nah, jika terjadi seperti ini, maka nantinya klien akan berfokus lagi dan nantinya si web servernya akan mengirim ulang untuk paket yang hilang, jadi menghasilkan datanya terkirim ulang dengan baik. Nah, jadi ini contoh dari TCP. Nah, kalau UDP itu dia tidak peduli ya teman-teman. Jadi misalkan klien melakukan request ke web server, terus nantinya si web server akan mereply dengan HTTP header dan TCP header. Terus kalau misalnya ada paket yang hilang, nah si UDP ini bodo amat ya teman-teman, nantinya dia akan tetap mengirim ke klien. Nah, UDP ini adalah mode faster, digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Mungkin begitu saja ya teman-teman untuk membahas atau menyinggung transfer layer. Halo teman-teman, saya Arafada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MTCNA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas networking layer. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung atau membahas tentang
transport layer. Jadi kita langsung saja bahas atau menyinggung network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, IP itu singkatan dari Internet Protocol, terdapat dalam network layer, yaitu layer ketiga dalam IP, digunakan untuk digunakan adresan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, dan di IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan debiting, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dalam pemilihan jalur. Nah, yang satu adalah addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama perangkat di jaringan komputer. Nah, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya teman-teman, gambarnya di sini. Komputer 1 yaitu 192.168.1.1, dan perangkat lainnya yaitu komputer 2 memiliki IP 192.168.1.2. Jika memiliki nama atau IP, maka tinggal ditunjukkan ke nama tersebut seperti itu ya teman-teman. Jadi addressing itu adalah kita misalkan dengan teman kita menyebut nama ya, sama juga di dalam komputer. IP itu adalah sebagai nama untuk menunjukkan ke teman atau menunjukkan ke komputer 2. Jadi langsung saja kita lanjut yang kedua, yaitu routing. Apa itu routing? Nah, routing itu identik dengan istilah router. Router itu berfungsi untuk mengoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Kalau yang sama networknya itu switch. Nah, router ini memiliki cara kerja yang disebut routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja selayaknya kantor. Untuk kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kita bisa lihat di sini teman-teman contohnya atau ilustrasinya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengirimkan paket pasti lewat kantor pos, jadi routing itu bekerja selayaknya kantor pos. Jika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, pastikan kita mencari kantor pos terdekat, yang nantinya di kantor pos terdekat akan mencari rute mana yang tercepat untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk yang A di sini, nah yang A di sini sedang mencari kantor pos yang tercepat untuk mencapai ke address A. Nah, address A ini adalah tujuannya A. Di A ini mengirimkan paket ke kantor pos 1, lalu di kantor pos 1 ini mencari rute mana yang tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, rute terdekat untuk mencapai ke tujuannya adalah kantor pos 2. Jadi kantor pos 1 mengirimkan paket ke kantor pos 2. Nah, kantor pos 2 langsung mengirimkan ke tujuannya yaitu address A. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan network layer. Halo teman-teman, saya Rasada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia NTPNA. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah data link layer dan physical layer. Yang sebelumnya kita sudah menyinggung atau membahas tentang network layer. Jadi kita langsung saja masuk pembahasan data link layer dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang digunakan pada physical layer. Nah, physical layer itu apa? Physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, kita biasanya menggunakan wired. Wired itu menggunakan kabel ataupun bisa menggunakan wireless. Nah, wireless itu tanpa menggunakan kabel atau menggunakan gelombang elektromagnetik.
Nah, agar kita bisa saling terkoneksi atau terhubung antara komputer satu dan komputer dua, nah kita tuh dibutuhkan perantara. Nah, perantaranya itu bisa menggunakan wired, biasanya menggunakan kabel UDP. Kalau wireless itu tanpa menggunakan kabel, atau bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kesimpulannya adalah physical layer itu pelantara antara pelantara untuk menghubungkan komputer satu dan komputer dua. Salah satu fitur yang ada pada data link layer itu adalah PTS, kepanjangan dari Plain Text Recognition, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, ini tuh hampir mirip yang ada di transfer layer, yaitu pada protokol TCP-nya ya teman-teman. Cuma kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kalau data link layer itu error mekanismenya itu hanya menggunakan deteksi ya teman-teman. Kalau di transfer layer itu menggunakan deteksi dan menggunakan recovery. Nah, kalau data link ini tanpa menggunakan recovery ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit saja untuk pembahasan data link layer dan physical layer. Halo teman-teman, saya Arasada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar dunia NTTNA. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah encapsulation and decapsulation. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung tentang data link layer dan physical layer. Jadi kita langsung saja membahas tentang encapsulation and decapsulation. Untuk encapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun untuk decapsulation itu, maka itu sebaliknya. Nah, kita teman-teman bisa lihat pada gambarnya di sini teman-teman. Di sender ini pada layar ke-1 itu cuma ada data ya teman-teman. Pada layar ke-1 ataupun aplikasi layer. Nah, kita akan memasuki ke layer kedua atau transport layer, itu akan ditambahkan dengan TCP header. Nah, message-nya ini disebut dengan segmen, atau proses ditambahkannya TCP header ini adalah segmen. Kita memasuki layer ketiga, yaitu network layer, akan ditambahkan dengan IP header. Nah, message-nya ini atau proses ditambahkannya IP header itu adalah IP paket. Kita memasuki layer keempat, yaitu data link layer, akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Nah teman-teman, nah message-nya itu dinamakan dengan frame, atau ditambahkannya data link layer dan data link trailer itu disebut dengan frame. Nah, ketika sudah sampai di layer keempat atau data link layer, itu sudah menjadi bit ya teman-teman, atau bahasa komputer. Nah, bit itu adalah 0101, itu adalah bahasa komputer, atau biasa kita kenal dengan bilangan biner. Nah, di bit ini akan dilanjutkan ke recovery. Nah, recovery ini akan merespon dengan menghapus data link layer dan data link trailer. Nah, akan dihapusnya. Juga kita akan memasuki layer ketiga, yaitu network layer. Nah, IP headernya juga akan dihapus. Lalu masuk ke layer kedua, yaitu transport layer, akan dihapus. Juga TCP headernya atau UDP header akan dihapus. Nah, pada layer ke-1 ataupun aplikasi layer itu sudah menjadi data ya teman-teman. Nah, proses yang dilakukan di sender ini adalah encapsulation
encapsulation yang dilakukan oleh si sender ini. Nah, untuk yang dilakukan oleh si discover ini adalah prosesnya dinamakan dengan decapsulation. Teman-teman, jadi ini gitu saja untuk pembahasan encapsulation and decapsulation ya teman-teman. Halo teman-teman, saya Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan NPWK. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah isi model. Yang sebelumnya kita sudah membahas seperti IT model beserta layer-layernya, dari yang pertama yaitu aplikasi layer sampai yang keempat yaitu encapsulation and decapsulation. Nah, karena itu sudah saatnya kita beralih ke model networking selanjutnya yaitu OC model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk di sisi kiri perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibandingkan OC layer. Namun OC layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada setiap vendor yang membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Dan ternyata vendor tadi itu bagaimana upaya agar bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor atau dengan vendor yang lainnya. Karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu internal organisasi standar Education pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau kepanjangan dari Open System Internet Connection, atau bisa juga disebut OSI System Layer Model. Nah, OSI model layer itu ada 7 ya teman-teman, berkaitan satu lower layer berkaitan dengan user interface data termasuk dan communication section 1-4. Yang kedua yaitu over layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu melalui 5-7. Nah, yang pertama itu adalah lower layer ya, jadi dimulai dari application, transfer, network, database, dan physical layer. Nah, perbedaan antara lower dan upper itu adalah message-nya ya teman-teman, atau pesannya. Kalau yang lower layer itu adalah bit, yang kedua frame, yang ketiga aplikasi, yang kelima segmen. Maaf teman-teman, itu sebagainya. Yang pertama segmen, yang kedua aplikasi, yang ketiga frame, yang keempat bit. Nah, jadi hanya ada 4 message-nya ya. Kalau OC model itu ada 7 ya teman-teman, dimulai dari LPPDU, yang 7 PDU, yang 6 PDU sampai CBIT ya teman-teman. Jadi itulah perbedaan antara TCP/IP model dan OC model. Jadi mungkin sedikit saja pembahasan untuk OC model.